Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang 3 pondasi konstruksi sistem ekonomi Islam. Saya Helinia Anissa akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu asas pokok filsafat ekonomi Islam. Asas pokok filsafat ekonomi Islam itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu ada tauhid, ada rububiyah, ada khilafah, dan ada tazkiyah. Yang pertama itu tauhid. Tauhid merupakan pondasi awal yang harus dipahami dan diyakini oleh umat Islam. Dengan tauhid, manusia dapat memahami bahwa tiada satupun yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan seisinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu rububiyah. Rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal penciptaan, pemberian rezeki, pemeliharaan alam semesta, serta pencabutan nyawa. Sifat rububiyah mengandung maksud bahwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk manusia itu bertujuan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga itu khilafah, yaitu kepemimpinan. Pada dasarnya setiap manusia adalah seorang pemimpin. Hal ini bertujuan agar menjaga keteraturan interaksi muamalah antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi, agar kekacauan dan keributan dapat terhindari. Yang terakhir itu ada tazkiyah. Tazkiyah yaitu mensucikan jiwa manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesamanya, dan alam lingkungan, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasifatun Hasanah, NPM 1951020159. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu tentang nilai dasar ekonomi dalam Islam. Nilai yang pertama yaitu nilai kepemilikan. Secara bahasa, kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Adapun secara istilah, kepemilikan adalah penghususan hak atas sesuatu tanpa orang lain, dan ia berhak untuk mempergunakannya sejak awal kecuali ada larangan syar'i. Lalu yang kedua, tentang nilai keseimbangan. Keseimbangan di sini berarti menjalankan hak dan kewajiban sebagai umat muslim yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, serta membela dan melindungi yang lemah. Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani berjalan dengan semestinya. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan berarti harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Berdasarkan kedua hukum tersebut, bisa ditarik kesimpulan bunyi dari hukum harga keseimbangan, yaitu jika jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran, maka harga naik. Begitupun sebaliknya. Lalu yang terakhir dan yang paling penting adalah nilai keadilan, karena nilai ini disebutkan paling banyak di dalam Al-Quran, yang berasal dari kata adil, yaitu artinya sama atau persamaan. Maksudnya adalah persamaan di dalam hak. Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia, dan sifatnya ini menjadi dasar keadilan dalam ajaran-ajaran ketuhanan. Demikianlah penjelasan saya tentang nilai dasar ekonomi Islam. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansah akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu tentang nilai instrumen sistem ekonomi Islam. Ada beberapa nilai instrumen sistem ekonomi Islam. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan bagian harta yang kita harus keluarkan kepada sesama muslim, yang dimana telah ditentukan syariat Islam pada surah Al-Baqarah ayat 172, yang ukurannya telah ditetapkan dari Tuhan. Makna dari zakat yaitu membantu sesama muslim dan menekan angka kriminalitas di antara masyarakat seperti perjudian, perampokan, dan lain-lainnya. Yang kedua, pelarangan riba.
riba secara bahasa bertumbuh dan berkembang. Seperti contoh yaitu kita meminjam uang dan kita membalikan pinjaman itu lebih besar apa yang kita pinjam dari awal. Nah, dampak negatif dari riba ialah memberatkan orang lain dan memutus kepercayaan antara umat muslim. Yang ketiga yaitu kerjasama Islam, di mana kita melakukan usaha antara dua orang lain atau lebih untuk mencapai tujuan yaitu keuntungan. Dalam sistem mudharabah, yaitu si pemilik modal mempercayakan modalnya kepada si pengelola dana untuk mencapai keuntungan dari sebuah perjanjian. Dari sistem kerjasama ini yaitu memperkuat yang lemah untuk membangun usahanya. Yang keempat yaitu jaminan sosial. Islam memberikan jaminan kepada masyarakat yang minimum terdapat pada ajaran-ajaran yang sudah diajarkan seperti memanfaatkan alam-alam yang sudah ada dan membantu sesama muslim seperti membantu fakir miskin dan lain-lainnya, yaitu berbuat kebaikan sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, hal-hal ini akan memberikan kehidupan yang keseimbangan dan kesinambungan. Yang kelima yaitu peran negara, di mana peran negara adalah untuk mencegah terjadinya yang diharamkan seperti riba dan perampokan, perjudian dan perampasan dan kriminalitas lainnya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.